Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Minggu yang pertama di bulan yang keempat, kita sebentar akan beribadah bersama-sama. Tetapi baiklah, sebelum kita meninggalkan rumah kita dan pergi beribadah ke gereja kita masing-masing, maka saya rindu kita membaca dan merenungkan firman untuk menjadi dasar kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur kepadamu pagi hari ini karena kesempatan kami boleh gunakan. Tuhan berikan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami hikmat akal budi, supaya kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pagi hari ini kita akan membaca Filipi pasal 2 ayat 12 dengan tema takut dan gentar. Takut dan gentar. Bayangkan Bapak Ibu, sudah takut, gemetar lagi. Berarti ini ketakutan yang betul-betul sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Nah, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita takut dan gentar harus senantiasa. Dan takut dan gentar itu, Bapak Ibu, dalam tetap kita mengerjakan keselamatan kita. Bukan hanya waktu kita diawasi oleh pemimpin, bukan hanya waktu kita berkumpul bersama-sama sesama anak Tuhan, tetapi terlebih pula ketika pemimpin tidak ada di antara kita, atau kita hidup sendiri. Nah, kita perlu tetap takut kepada Tuhan kita, artinya menghormati Tuhan. Dalam keselamatan yang dikerjakan melalui Kristus, Paulus menemukan peluang untuk rasa takut dan gentar, untuk rasa bisa menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, semua anak Tuhan mempunyai ketakutan kudus dan gentar di hadapan firman Allah. Jadi kita harus mempunyai ketakutan yang kudus, gentar di hadapan firman Allah. Di dalam Yesaya 66 ayat 2, ketakutan dalam bahasa Yunani itu phobos, yaitu rasa hormat terhadap kuasa, kekudusan, dan pembalasan yang adil dari Allah, dan rasa takut akan berbuat dosa terhadap Dia lalu menghadapi akibatnya. Kita mesti takut karena Tuhan akan membalas orang-orang itu sesuai perbuatannya. Bahkan kita takut berbuat dosa, tidak boleh berbuat dosa, sebab itu nanti ada akibat dari perbuatan dosa itu. Mazmur 119:120, badanku gemetar karena ketakutan akan Tuhan. Aku takut kepada penghukuman Tuhan. Mari kita sadar bahwa ada penghukuman yang sedang menanti orang-orang yang hidup di dalam dosa. Hal yang kedua, ini bukan ketakutan bersifat membinasakan, melainkan ketakutan yang mengendalikan dan memulihkan dan menuntun kepada berkat Allah dan hidup dekat dengan Tuhan. Nah, kita harus takut, bukan takut yang bersifat membinasakan, tapi takut yang mengendalikan, memulihkan, menuntun kita kepada berkat Allah yang hidup, dan kita hidup dengan Dia. Yosua 24 ayat 14a, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Nah, kalau orang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, berarti dia rajin beribadah. Kalau orang itu tidak mau beribadah, itu bukan takut akan Tuhan, itu melawan Tuhan. Ya, bukan setia itu namanya. Itu namanya tidak setia. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu?
hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi ini yang Tuhan minta daripada kita, ibadah sesuai dengan yang Tuhan tunjukkan. Kita mengasihi Tuhan. Nah, orang mengasihi Tuhan berarti beribadah kepada Tuhan. Hal yang ketiga, hidup dalam kesucian moral kepada hidup dan keselamatan. Nah, kita harus memiliki moral yang dikuduskan. Hidup dalam keselamatan. Mazmur 5 ayat 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Kalau kita ada itu berkat kasih Tuhan besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu. Aku mau sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Di dalam Amsal 14:27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi kalau kita takut dan menghormati Tuhan, itulah sumber, bukan kekayaan saja. Boleh kaya, tapi kalau orang tidak takut akan Tuhan, kekayaan tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami pergi ke gereja kami masing-masing di mana kami berada, kiranya firman Tuhan ini menuntun kami untuk hidup takut, berarti kami mau beribadah. Supaya pagi hari ini kami mempersiapkan diri untuk beribadah, menghormati Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.